Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resko Landari dengan NIM 2412120641. Kelas C, Prodi Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan membahas mengenai kasus 1 yang dimana analisis dan pemodelan proses bisnis dan pemenuhan pesanan UMKM XYZ. Yang pertama itu ada identifikasi proses bisnis. Seperti yang dilihat dari materi tersebut, ini proses bisnisnya ialah customer engagement, yang dimana keterlibatan pelanggan. Yang dimaksud dari keterlibatan pelanggan ini ialah proses interaksi dan komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan, kebutuhan, preferensi, dan harapan mereka. Yang dimana proses bisnis ini memiliki manfaat yang pertama itu meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan penjualan pendapatan. Dan yang ketiga itu mengumpulkan informasi. Berdasarkan file yang diberikan, informasi tentang pengumpulan data itu ada di halaman 40, 38, dan 33. Yang dimana itu ada di halaman 40 ada tabel 4.1 yang menjelaskan bahwa jadwal pengumpulan data, sumber data, dan output yang diharapkan dari setiap sesi wawancara dengan pemilik UMKM. Dan di halaman 38 itu tentang pengumpulan data yang menjelaskan bagaimana cara pengumpulan data itu bisa terkumpul dengan cara wawancara, yang dimana menjelaskan bagaimana mendapatkan informasi dari pemilik UMKM. Dengan yang kedua itu observasi langsung, bagaimana mengamati proses bisnis secara langsung. Dan yang ketiga itu ada artefak fisik yang menjelaskan bagaimana menggunakan dokumen-dokumen seperti bukti pembayaran, dokumen pemesanan, dokumen perencanaan produksi, dan dokumen pengiriman sebagai bukti. Di halaman 3 itu, di halaman 33, bagian 2.1 berdasarkan dasar teori, yang dimana tentang sumber data untuk definisi UMKM. Di antaranya itu Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Menekop dan UMKM, Badan Pusat Statistika, dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 316 garing KMK titik 016 garing 1994 tanggal 27 Juni 1994. Kemudian, setelah mengumpulkan informasi, pasti ada yang mematakan proses. Yang dimana di halaman 43 itu proses bisnis. Ya, ialah bagian yang menjelaskan tentang bagaimana input diubah menjadi output. Kemudian di halaman 47 itu ada value edit analysis. Yang dimaksud dengan analisis yang menilai nilai yang diberikan oleh setiap proses. Di halaman 41 itu ada root cause analysis yang mencari penyebab utama dari masalah yang terjadi. Di halaman 53 itu ada pemodelan as-is business process, yang dimana proses memetakan bagaimana proses bisnis berjalan saat ini. Dan yang terakhir itu ada di halaman 61, pemodelan to be business process. Yang dimaksud di mana ini proses merancang ulang proses bisnis agar lebih efisien. Yang keempat, setelah memetakan proses, kita mencari kelemahan dari kasus tersebut. Yang pertama itu di halaman 46, kelemahannya ialah keterbatasan data. Meskipun ada data, tetapi data yang tersedia hanya untuk 6 bulan terakhir, dan data tersebut tidak mencakup semua aspek bisnis. Kemudian informasi tentang jumlah pesanan yang masuk dan jumlah potongan yang dibuat tidak lengkap. Dan yang terakhir itu data yang ada hanya untuk periode Juni sampai November, sehingga tidak mewakili seluruh tahun. Di halaman 71 sama dengan keterbatasan data, yang dimana
Data ini yang digunakan untuk analisis kuantitatif tidak lengkap, hanya mencakup waktu proses dan waktu tunggu. Dan yang kedua itu data tentang biaya tidak disertakan, sehingga analisis tidak bisa mencakup semua aspek penting. Selain keterbatasan data, eh, kelemahan dari proses bisnis tersebut ialah keterbatasan metode di halaman 82. Meskipun ada penggambaran model dengan Bizagi, tetapi tidak ada penjelasan detail tentang bagaimana model tersebut dibuat dan divalidasi. Dan tidak ada analisis yang mendalam tentang bagaimana model tersebut dibandingkan dengan model as-is, sehingga sulit untuk menilai secara objektif mana yang lebih baik. Kemudian, di 141 sama memiliki keterbatasan metode, sehingga tidak ada analisis yang mendalam tentang bagaimana model Redesigen 1 dan 2 dibandingkan dengan model as-is, sehingga sulit untuk menilai secara objektif mana yang lebih baik. Dan tidak ada juga analisis yang mendalam tentang bagaimana model Redesigen 3 dan 4 dibandingkan dengan model as-is, sehingga sulit untuk menilai secara objektif mana yang lebih baik. Di halaman 112, keterbatasan data, yang dimana data yang digunakan untuk simulasi hanya mencakup data lama, waktu pemenuhan pesanan, sehingga tidak bisa mewakili semua aspek penting, dan data tentang waktu yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas tidak lengkap. Dari beberapa kelemahan, itu bisa dilihat dari beberapa kelemahan, kemudian kita berikan rekomendasi perbaikan dari kasus tersebut. Yang pertama itu tentunya memperbaiki keterbatasan data, yang dimana halaman 46, 471, dan 112, dengan cara melengkapi data, menambahkan detail data, dan memperluas periode data. Kemudian, memperbaiki keterbatasan metode di halaman 82, 104, dan 112. Caranya, dengan cara menjelaskan detail model. Meskipun ada penggambaran model dengan Bisaki, perlu dijelaskan detail tentang bagaimana model tersebut dibuat dan divalidasi. Kemudian melakukan analisis perbandingan. Perlu dilakukan analisis yang mendalam tentang bagaimana model redesigned dibandingkan dengan model as-is, sehingga bisa dinilai secara objektif mana yang lebih baik. Setelah itu menambahkan analisis data. Setelah melakukan analisis perbandingan dan menjelaskan detail model, itu perlu menambahkan analisis data untuk setiap aktivitas, sehingga bisa mendapatkan informasi yang lebih detail tentang waktu yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas. Kemudian, memperbaiki keterbatasan metode pada halaman 47 dan 51. Dengan cara melakukan analisis value edit analysis, yang dimana perlu dilakukan analisis value edit analysis untuk semua proses, bukan hanya beberapa proses, dan melakukan analisis root cause analysis, yang dimaksud ialah yang lebih mendalam untuk mencari penyebab utama dari masalah yang terjadi. Yang keempat, memperbaiki keterbatasan metode pada halaman 104 dan 112 dengan cara melakukan analisis perbandingan, yang dimana dengan cara itu dibandingkan dengan model as-is sehingga bisa dinilai secara objektif mana yang lebih baik. Kemudian menambahkan analisis data. Perlu ditambahkan analisis data untuk setiap model redesign sehingga bisa mendapatkan informasi yang lebih detail tentang waktu yang dibutuhkan untuk setiap model. Kemudian yang kelima itu melakukan validasi model di halaman 112.
Memvalidasi model ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa model yang dibuat sudah dapat merepresentasikan sistem yang ada dan membandingkan data, sehingga bisa memberi hasil simulasi dengan data aktual untuk memastikan bahwa model yang dibuat tidak berbeda secara signifikan terhadap sistem yang ada. Kemudian, melakukan simulasi pada halaman 87. Melakukan simulasi perlu di model simulasi model as is dan model redesigen untuk mendapatkan informasi yang lebih detail tentang waktu yang dibutuhkan untuk setiap model. Kemudian menganalisis hasil simulasi, yang dimana hasil simulasi ini untuk menilai mana model yang paling efektif dan efisien. Dengan melakukan perbaikan tersebut, kasus penelitian ini akan menjadi lebih komprehensif, akurat, dan mudah diinterpretasikan. Kemudian, di bagian mengimplementasikan perubahan. Di halaman 64, implementasi kontak reduction di halaman 64 dengan cara membuat format order, mempromosikan format order, dan melatih operator media sosial. Di halaman 69, implementasi activity elimination, yang dimana dengan cara membuat sistem penjadwalan pengambilan, dengan cara membuat sistem penjadwal pengambilan pesanan ini yang mudah digunakan oleh pelanggan. Selanjutnya, melakukan packing yang mudah diangkut. Pastikan packing pesanan mudah diangkut oleh pelanggan. Dan selanjutnya itu mempersiapkan kurir untuk mengantar pesanan bagi pelanggan yang tidak bisa mengambil sendiri. Di halaman 74, implementasi automation integration dengan cara mengimplementasikan sistem ERP, melakukan kustomisasi sistem ERP, melatih operator sistem ERP, dan mempersiapkan hardware sehingga bisa mendukung sistem ERP tersebut. Di halaman 78, implementasi parallelism dengan cara melakukan requisition, melatih pekerja, mempersiapkan sumber daya. Dan yang terakhir itu di halaman 127, membuat pitch chart untuk membantu menentukan model redesigen terbaik berdasarkan rata simulasi dan skor. Dan yang terakhir itu ada evaluasi pemantauan. Evaluasi keterlambatan pemenuhan pesanan di halaman 46, 110 sampai 112, 147 dan 148 dengan tingkat keterlambatan. Kasus tersebut menunjukkan bahwa UMKM XYZ sering mengalami keterlambatan dalam pemenuhan pesanan. Penyebab keterlambatan. Yang pertama itu speed kerja, kecepatan pekerja dalam menyelesaikan pesanan. Yang kedua, ketergantungan terhadap supplier, keterlambatan dalam pengiriman bahan baku dari supplier, kebijakan pembayaran DP. Sistem pembayaran DP ini yang kurang efektif. Pemantauan keterlambatan dan dilakukan dengan mencatat tanggal pesanan terima, tanggal tenggak waktu, dan tanggal pesanan selesai. Di halaman 147 dan 148. Dan yang terakhir itu upaya perbaikan. Lanjut di evaluasi di bagian proses bisnis di halaman 43, 53 sampai 60. Pemetaan proses, analisis value added, analisis root choose, pemantauan proses. 3. Evaluasi implementasi redesign di halaman 81 sampai 86, 115 sampai dengan 126 dengan cara usulan redesign.
File tersebut mengusulkan 4 model, yaitu contact reduction, activity elimination, integration automation, dan parallelism. Yang kedua itu validasi redistribution dengan cara menghitung skor feasibility, meminta pemilik UMKM XYZ untuk memberi skor terhadap setiap model redistribution di halaman 86 dan melakukan simulasi. Kemudian analisis dampak redistribution. Di bagian 4 itu, evaluasi penggunaan tools di halaman 14, 20, 22, 25, 28, dan 87. Tools yang digunakan dan keefektifan tools. Itulah tadi pembahasan mengenai kasus analisis pemodelan proses bisnis dan pemenuhan pesanan UMKM. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.